Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ibu-ibu, bapak-bapak. Enjing masih semangat. Masih semangat. Keringetan mboten iki wau. Keringetan. Nggih. Niki santai mawon nggih, Bu nggih. Nggih. Nah, sepindah kula ngaturaken matur nuwun sanget nggih Bapak Ibu sampun mengikuti rangkaian kegiatan Prolanis pada pagi hari ini. Kaping kalihipun izinkan saya untuk berkenalan. Maka kenalan iya. Nah, nanti kula kalian kelas maning wonten mriki kula sebagai sanitarian sanes Bu Mantri, Bu Bidan menapa Bu Dokter. Ndok dokter gemeter nggih. Menawi derek sarapan. Nggih. Bapak Ibu wonten mriki biasanipun setelah senam dengan Bu Susi diberikan edukasi dari pihak puskesmas, ya toh? Nggih. Rata-rata yang di sini mempunyai sakit apa nih? Diabetes, sugih gula, pabrik gula, lanjut hipertensi ini kenapa? Jaraknya mana ya Bu ya? Dhuwur. Ya, tapi terpantau ya setiap saat ke puskesmas. Obat juga selalu diminum. Ada keluhan jenengan matur ke tenaga medis nggih? Nggih, ada keluhan pripun, napa dirasakne jenengan juga sudah matur, ngoten nggih. Tapi pagi ini tetap sehat nggih? Harus merasa sehat, nggih toh? Harus merasa sehat. Nah, di sini saya membahas tentang aktivitas fisik dan olahraga untuk penderita hipertensi dan diabetes. Menawi untuk gejalanya, untuk pengobatannya, jenengan sampun merokok. Setiap saat diberikan edukasi, gitu. Oleh Bu Mantri, napa niku hipertensi, napa niku diabetes. Nah, saiki kula tes riyin, hipertensi niku ciri-cirine napa? Pusing, terus tengkejut, emar, napa? Ketukan, kesemutan. Nggih penyebabnya napa? Jangan ngertos? Zaman biyen dari banyak asin, santene kental-kental, nggih toh? Gerus, gorengan, terus apa mulai? Mie. Gak sakit itu saya apa mboten? Pun mboten. Pun obat. Dikurangi. Nggih. Kalau nek pas pengen banget ngoten. Sosasi pisan damel sak mangkok. Setitik. Setitik mboko sak sendok dadi sak piring. Wah, nggih maneh. Nah, dari sekitar ya Bu nggih. Kemudian iki diabetes menika ciri-cirine apa? Sering pipis, ngantukan, lemes, pusing, terus, pandangan matanya alur, seneng ngemil, luwih terus nggih Pak nggih. Nah, gendise pinten iki? Rata-rata puasa 150, 143, nah 126. Yang penting terus nggih. Nggih, nah lulus tenanan iki jenengan. Sudah mengerti ciri-cirinya, kemudian sebabnya menapa. Nanti menika benten nggih. Aktivitas fisik menika pergerakan anggota tubuh. Anggota tubuh yang dimaksud apa mawon? Dari kepala, tangan, bahu, kaki. Nah, tadi diajak senam Bu Susi bergerak semua tidak? Bergerak. Ikut serta, berpartisipasi. Ada yang duduk nonton? Nonton koncone? Oke. Karena keterbatasan ya Pak nggih. Tapi yang sudah ikut bergabung dalam senam
diharapkan senam saestu karena memang ada manfaatnya nggih. Nah, gerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran energi. Energi menika napa Bu? Tenaga, kekuatan. Dari bergerak kita menghasilkan suatu energi yang berpengaruh juga untuk pemeliharaan fisik panjenengan, mental panjenengan, akhirnya menyebabkan kualitas hidup semakin sehat. Nah, kesehatan mental, apa itu kesehatan mental? Panjenengan menawi senam, seneng napa mbrengut? Seneng, enten mboten sik senam ngene-ngene karo jegedol. Di rumah jegedol tekan puskesmas kudu mesem awal kanca-kanca kudu remen sumeh gitu. Mengke bali teng omah jegedol melih mboten. Kali. Waduh. Kadang-kadang isi jegedol tenan. Agem pripun Bu Susi niki? Oke. Mari senam terus tekan omah jegedol meneh. Berarti Bu Susi jenengan suweten dalem jenengan mawon. Ngejak senam setiap hari kesane mboten jegedol ngoten. Jadi secara tidak langsung jenengan menika bergerak senam itu kesehatan mental jenengan terjaga alias jenengan itu bahagia karena kunci dari kesehatan adalah ya senang, kita mempunyai rasa senang ya, meskipun dalam riwayatnya dua penyakit ngene tapi kalau jenengan senang insya Allah semua terasa ringan gitu Pak. Menawi ngelokro terus ngoten pinter-pinter saya loro apa saya mari. Saya loro. Kok nek ana kancane lah kae biyen sik loro niku padha aku nek wis mboten kula lho pegang manut. Ngoten wis mari. Nah, ROT rada beda. Nah, niku kadang nggih nglentruk nggih mboten. Kok kadang nggih susah, tapi nggih nek ngeten iki kumpul bareng-bareng benten nggih rasipun menawi kumpul-kumpul di rumah, kumpul dengan tetangga, kali kumpul ngeten iki seneng pundi? Ngeten iki amargi menawi kumpul teng dalem iki ambak dosen hati-hati. Pengerti dilalah dengan riwayat yang sama, jadi luwih semangat ya mboten semangat untuk kita berjuang agar senantiasa sehat. Nah, itu aktivitas fisik bisa berpengaruh terhadap fisik panjenengan, mental panjenengan, akhirnya kualitas hidup akan menjadi lebih sehat. Nah, faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik, usia. Semakin tua usianya, semakin sigra atau semakin semakin lemah. Biar dia tahu enom, tahu jil-jilan. Ya, buatan kados kula niki ya saya enom ya sing jil-jilan. Sesuk nek wis tuwa ya mbuh. Nah, kemudian untuk melakukan kegiatan yang berpengaruh adalah kesehatan fisik. Menawi mempunyai penyakit, menika semangat boten lebih sigrak apa boten biasanipun. Tetap semangat meskipun ada keterbatasan nggih, boten saged nyat ngoten niku nggih boten menawi jalan. Iya, kemudian kesehatan mental juga berpengaruh. Wong sik waras kali wong sik rawas benten boten beraktivitas. Wah, nanti Bapak Mantri. Saya itu benten iku. Benten nggih Pak nggih. Engkang sehat secara mental aktivitasnya normal. Sing sehat, sing tidak sehat secara mental aktivitasnya pripun? Oh, contohnya guyu nang dalan. Ayo guyu baru. Nah, nek iki guyune kiai ingkang sehat mentalipun, nggih to. Kok dipun guyu ngoten nggih. Kemudian faktor yang menyebabkan aktivitas fisik kita adalah nutrisi kita. Nutrisi menika napa? Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, vitamin, gizi, nggih mboten. Kalau gizinya tercukupi, aktivitasnya juga semakin
semakin banyak gitu. Menawi nutrisinya juga kurang, lem laku ya Bu, lentre ada Bu. Benten menawi yang sudah tercukupi gizinya dan tidak itu benten. Nggih, balita juga beda nggih. Ajeng menika manfaat olahraga kagem penderita hipertensi. Bisa menurunkan darah tinggi. Kok iso yo? Kita pripun? Ceritane. Anggota tubuhnya bergerak. Kemudian jantungnya juga terlatih. Akhirnya peredaran darahnya lancar, tidak ada sumbatan, gitu. Kita menika senam 30 menit 1 jam dari Bu Susi sudah bisa menyegarkan panjenengan. Kurang apa mboten? Pun cekap. Cekap Bu, namanya sama diawasi ya. Cekapan nggih. Mboten kurang banter. Mboten. Waduh. Padahal aktivitas fisik olahraga juga bisa menurunkan tekanan darah gitu. Nah, itu manfaatnya. Jadi ketika Bu Susi ngejake megol tenan jenengan megol niku. Nah, jenengan Bu Susi ngejake mantul-mantul jenengan yo mantul-mantul. Nah, saking cocoke. Nggih, karena memang yang satu tadi fungsinya bahagia. Nah, untuk bergerak nggih, sadar diri aktivitas fisik olahraga iki penting ya dinggo aku, penting untuk kesehatanku gitu nggih. Nah, kemudian yang boleh melakukan aktivitas fisik dan olahraga mereka yang tekanan darah tidak lebih dari 160. Nah, boleh tapi harus dibatasi, nggih. Kalau yang di bawah 160 boleh jalan cepat, yang di atas itu jalannya santai, ojo ngeciput. Oh, kesandung tiba malah berbahaya. Kemudian dilarang olahraga yang bersifat kompetitor, saingan. Kayak mbah, kayak kok oleh melaku tekan kono, rekat-rekatan. Nah, itu tidak boleh ya. Yang punya hipertensi berarti intinya kon belia. Konsak. Nah, itu. Kemudian olahraga peningkatan kekuatan juga tidak boleh. Tesnya kuat, mangkat junjungnya. Kuat. Bapak-bapak sih wonten ono? Tesnya junjungi pakan. Bisa gede. Biyen kuatnya 20 kilo, saiki disuda dadi 12 kilo. Junjungnya meneh dadi 5 kilo. Suwe-suwe malah nggawa apa-apa. Nah, suwe-suwe malah nggawa apa-apa. Jadi yang penting tidak memaksakan tenaga. Apa yang boleh dilakukan? Menaiki tangga daripada lift. Nah, ngertos lift? Ya, nek toko-toko gede wae nek tangga kalih enten lift. Jenengan pilih pundi? Ya pilih lift ya. Wong penak kok. Untuk melatih kekuatan otot sebaiknya naik raketan menggeh. Menggeh betul? Menggeh. Tapi tidak boleh secara langsung ngoten nggih, alon-alon karena juga harus diatur nafasnya juga. Berjalan tetap boleh dengan pedoman tadi yang tidak lebih dari 160. Nggih, tensine. Darah menek ora dhuwur ngoten nggih. Lajeng mengajak anggota keluarga untuk jalan-jalan di sekitar rumah pagi dengan cucune. Kemudian kagungan cicit derek. Wah, sampun to. Nah, wah malah cicit. Iki sore cicit. Sini sore cicit. Sanggah bareng nggih. Nah, jalan-jalan ringan. Buyut iki sitro. Buyut itu cicit. Nah, niku mengajak jalan-jalan dengan kita sambil olahraga nggih alon-alon ngoten. Kemudian mengganti TV dengan remote. Menawi jenengan mesane TV penak to Bu gantinya derek dingenek-ngenek nggih. Nggih. Nggih to Mbak, sakniki gentosan ngangge tunyukan.
Nggih, nggih. Dari duduk bangun, nunul, mundur meleh, duduk lagi. Nyobi saniki jenengan berdiri dalam hitungan tinggi. Ketiga, 1, 2, 3. Nah, kok rekat-rekatan? Kok nalon-nalon? Baleni alon-alon. Cara berdirinya tetap pelan, nggih. Aduh sempiyeng. Ya, 1, 2, 3. Nah, alon-alon. Tepuk tangan dulu. Nah, monggo duduk kembali. Nah, alon-alon biyen nggih, mboten sempiyeng. Kula sering malah cepet-cepetan karo tanggane. Karena tadi sudah ada penyakitnya, nggih. Pelan-pelan. Jadi dungkule ya wis ora kaya jaman biyen, jaman enom. Kemudian tenagane ya benten hale nggih to. Nah, kemudian ini aktivitas lain, berkebun dan membersihkan rumah. Sudah dilakukan setiap hari nggih? Seneng mboten menawi berkebun? Tasih bercocok tanam? Pun mboten aktivitas napa mboten? Wong masak duduk delok TV, Mas. Ya, tetap harus ada aktivitas nggih. Biar tubuhnya itu terlatih. Orang yang sudah terlatih kita melakukan sesuatu dengan orang yang mulai enggak, kita sehat tinggi. Nambah raketan alon-alon. Ya, itu memang penting nggih, apalagi panjenengan ada penyakit yang ada di dalam tubuh. Tadi untuk hipertensi, sekarang untuk diabetes mellitus alias sugih gula. Gula ya Bu ya. Nah, yang pertama membantu menurunkan berat badan. Olahraga itu bisa menurunkan berat badan. Nggih mboten? Nggih, apa nyala kula lemu. Bisa menurunkan berat badan. Orang yang suka beraktivitas, apalagi panjenengan mempunyai napa niku diabetes, itu memang harus mau tidak mau tetap berolahraga. Karena apa? Semakin jenengan diam, ya kan? Karena nah, napa niku? Enggak usah dihali kok. Iki mau pola wau. Malah terlalu sekali bukan dilali. Nah, iya. Karena orang yang menderita gula untuk metabolisme memecah dari makanan panjenengan karbohidrat yang jenengan konsumsi menjadi gula itu kan boten padha kalih sek boten keneng gula. Nggih mboten? Nggih. Dalam artian apa? Luweh marakne lemaknya kemumpuk. Kula biasane campur-campur ya. Mboten napa-napa nggih. Kula asli Jawa ning ora iso Jawa. Ya makane juga. Sami Bu, kula terselamatkan berarti nek sami. Bahasa Jawa ora iso Jawa. Alus tadi campur-campur ya Bu nggih. Nah, itu jadi memang di situ orang yang menderita gula memang harus karena semakin besar badannya, lemaknya yang bertubuh semakin banyak, itu nanti mengakibatkan penyakit yang lain. Seperti kalau biasa nih, gula, tensinya yang munggah, apa play? Kolesterol ya turun. Dengan kolesterol tinggi maka kesehatan jantung juga berpengaruh. Apalagi komplikasi, nah itu juga. Jadi dalam satu penyakit ini dilalah kayak saya ketut keok. Nah semua harus jangan kita sendiri. Nah kemudian yang kedua, aktivitas itu untuk apa? Melakukan pembekuan dalam pembuluh darah, agar terkurangi resiko komplikasi penyakit kados wau. Kolesterol, darah tinggi, dan yang lainnya. Kemudian menambah reseptor insulin. Maksudnya jenengan berolahraga itu bisa mengaktifkan zat sel yang bisa membuat insulinnya itu bekerja maksimal untuk memecahkan karbohidrat yang jenengan
dahar jadi glukosa, jadi gula agar bisa jadi tenaga. Boten mandek wonten tubuh. Artinya gula darahnya bisa gedel gitu boten. Wis jarang olahraga, dahare gula-gula karbohidrat. Terus gendise minggir ditambah rada menggalih jeruk. Nggih boten? Nah, saya ndedel saya menggalih. Nek ndedel ngoten jenengan pripun? Wah, bulan kok saiki dhuwur ya. Kita jenengan susah boten? Nggih apa kok dhuwur ngoten? Ngoten Bu. Nah, yang dikoreksi adalah pola makan kita. Bagaimana? Sudah mengurangi gula apa belum? Nah, panjenengan tesih wedangan sareng-sareng pun boten. Wedangan pahit. Pahit, petak ya. Kemudian gorengannya tesih. Nah, kolam-kolamnya ini kolam-kolam benih. Jojo. Kolam-kolamnya kapan? Seminggu sekali. Nek pasenten arisan. Nggih boten. Terus menawi jenengan ngeten. Kula pun boten ngunjuk legi, boten dan gorengan, nasi sudah dikurangi. Nek kok gulane dhuwur, teng sak jenengan enek permene boten. Boten tenane. Saestu. Nggih, karena ada juga berpendapat aku selama mimik legi yo. Lah kok wis mengurangi lah kok permene sing dikompleki. Itu juga sumber gula sama aja nggih. Nggih toh? Terus boten. Niki saestu, boten ngompai permen. Delok kopekane kancane desa. Boten nggih saestu nggih. Karena memang harus dihindari untuk penderita diabetes nggih. Kandungan gulanya sak permen itu dhuwur nggih. Kandungan gulanya itu tinggi. Nek permen kan boten keras gitu nggih. Pas layak, omongan rong tanggane, meneh. Mulai ngaku, meneh. Mandhep warung, meneh. Ping piro iku wae? Ora gerwel kok dadi wal ping kata. Itu juga kandungan gulanya tinggi. Jadi hati-hati nggih untuk yang menderita diabetes. Kemudian untuk hipertensi juga mengurangi ya Bang nggih. Kan hipertensi pundi niki? 2, 3. Sanesipun gula. Produksi gula. Besar sanesipun sugih gula nggih. Menika langkung berhati-hati dalam pola makan nggih. Kemudian aktivitas fisik diperkenankan yang peningkatan intensitas. Menika artinya panjenengan menawi melakukan suatu kegiatan kuwi bertahap. Seperti tadi, membawa barang yang dulunya kuwi 20 kilo jadi 10 jadi 5 terus ranggo. Terus ranggo apa-apa. Nah, kemudian menawi jalan alon-alon, rada cepet. Wes, rada cepet mawon, rada cepet-cepet nggih. Kemudian senamnya tadi juga sudah dikhususkan untuk penderita hipertensi dan diabetes. Jadi khusus memberikan senam juga tidak dalam ritme yang cepat nggih. Menawi kecepet jenengan ndika. Cepetan ngoten nggih. Nah, awal-awal memang menggeh-menggeh nggih lama-kelamaan yang sudah terbiasa nggih senam melakukan aktivitas fisik menika sudah terlatih nggih. Kemudian tahapan latihan juga harus ada peregangan. Peregangan itu apa fungsine? Agar napa dalam senam? Boten napa niku kaget awake. Nggih to diregangke. Tangan jepaplang nggih boten. Nggih alon-alon pripun peregangan niku? Gerakane. Malah ngabari kowe. Alon-alon gitu. Apa kepala gerak-gerakkan ngoten pelan
pelan-pelan. Kemudian pemanasan niku kados napa? Gerakan inti sing marake to kedua ingat panjenengan nggih to semarake pemeringkat sing marake semangat. Iya, senang diiringi dengan lagu. Tujuannya agar panjenengan semangat. Nggih mboten. Menawi senang tanpa lagu kira-kira mlebu mboten? Mlebu. Satu, berdua. Berarti kalau ada lagunya sepanjang jadi orang semangat. Jadi ogah-ogah. Jadi pun nonton konsernya sing obah. Nah, menawi ada musiknya secara tidak langsung ya rada ngene-ngene ya ta ibuke rada kemayu ngono. Nggih mboten. Saklali ya Bu yo. Ane anten kok ngene-ngene sing apa iki? Oh, krungu musik. Nah, benten nggih raosipun nggih. Nah, kemudian pendinginan. Setelah peragangan tadi, kemudian pemanasan yang intinya akhirnya di pendinginan. Pendinginan itu fungsinya untuk apa? Ditenangke, ya, biar yang tadinya semangat, turunnya tidak langsung berhenti, tapi pelan, bongkok-bongkok ya Bu, bongkok-bongkok agar tidak badannya tidak sakit semua, ya. Yang boleh dilakukan berenang, Pak. Boten iki nggih. Wih, ora delok renang wae. Boten jalan kaki. Nah, berlari niku berlari pelan-pelan nggih, tahap demi tahap. Tidak boleh langsung sempiang melayu. Ya, pelan-pelan jalan, pelan, jalan kok cepet. Jalan cepat ning ojo melayu cepat, nggih. Kemudian berkebun tadi boleh dilakukan asalkan ya tadi boten nyengkong ya. Jadi sekuatnya ketika jenengan sudah merasakan nyeri, sudah merasakan capek, monggo untuk istirahat terlebih dahulu. Jangan sampai munggah terus. Berarti munggah bolak-balik. Paksa jatuhnya dipaksa untuk bekerja. Akhirnya napa Pak Nek? Muat, pingsan, bliyengan, marake keluargane melu pusing. Nah, yang perlu diperhatikan kalau penderita diabetes melakukan aktivitas dan olahraga, konsultasi dengan dokter. Konsultasi menika boleh enggak Dok? Saya melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, jenengan boleh konsultasi dengan dokter nggih. Yang di sini disediakan toh tempat konsultasi, ada Bu Mantri, boleh melakukan konsultasi. Ada Pak Dokter juga monggo. Nah, kemudian jangan melakukan aktivitas yang berat jika kadar glukosanya rendah. Artinya bila gulanya ini biasanya dhuwur kok medun, jenengan blingan boten? Blingan toh. Nah, itu memang tidak dianjurkan melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas yang menguras energi panjenengan. Biasanya kuat ketika glukosa turun itu pasti merasakan gliyengan, lemes gitu. Itu memang diharapkan untuk istirahat, untuk istirahat. Kemudian yang ketiga memakai alas kaki. Menawi teng alas ngoten ngadep alas kaki napa boten? Jalan-jalan pakai alas kaki boten? Napa tos wonten ingkang jalan di atas krikil ben sehat ngoten? Selesai? Jenengan diabetes? Lah kok boten nggih sandal? Boten kuat. Malah nggih boten kuat. Nah, untuk penderita diabetes harus pakai alas kaki, Mbak. Menawi boten nggih ditakutkan ada luka, gebyul watu, gitu, kenori. Itu bisa menyebabkan luka yang sulit sembuh. Nggih boten. Prosesnya biasane pirang dina wis garing penyakit dengan diabetes nggih. Doa sudah gula kuwi biasane angele garing. Ya Mbak yo. Pakai alas kaki nggih dibiasakan nggih. Kalau zaman dulu
jalan-jalan nggur pikir ben sehat, ben urate do. Nggih mboten, kira mboten. Nah, tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Takut terjadi luka. Nggih. Nah, mungkin nek sulit sembuh malah jadi penyakit yang lain. Nggih mboten. Nah, kemudian jangan abaikan rasa nyeri. Menawi jenengan merasakan tubuh sudah tidak seperti biasa nih. Biasanya saya kok ngilola piar nopo? Marmar. Nopo niku? Jimpe beten. Oh sami kesemutan. Nah, jenengan bisa berkonsultasi ke mantri bidan dokter monggo tenaga medis nggih. Ya, menawi biasanya mboten lemes kok lemes gitu kula. Pandangane kabar nggih. Ngoten bisa njaluk konsultasi nggih. Ada pertanyaan lain? Monggo nggih, monggo. Pakai mic. Oh, pakai mic. Deh. Nah, asmanipun sinten Ibu? Suci Ningtyas. Oh, Bu Suci. Nggih, monggo. Senang sampun. Nggih. Sampun minum obat sampun. Nggih. Untuk apa? Gulane nek ana medun. Nggih. Nah, Berat badannya gitu. susah turun. Nggih. Niku pripun ngoten? Mbak Ari pripun niku gumare kula nggih lemu nggih ditekoni boten medun-medun berat. Mbak Ari niku iki percaya. Sudah 2 kali terus dikurangi badannya. ya Dan sudah stop. Terus olahraga setiap ini senam 15 sampai setengah jam sampai. Sudah dilakukan. Tapi untuk gulanya ya enggak turun. Gulane rambut apa Berat badan. berat badannya medun. Biasa medun apa? Jadi susah Mas. Susah sama dapet bonjeng. Terus aku mandi sampah kecil berat 1 Aku dari sesek. Dan aku dirujuk ke dokter jantung. Ya. Katanya obesitas. Nah, obesitas itu apa? Berat badan. Kalau berat berat badannya kalau Kelebihan. Lanjut. Ini dibarengi bisoprolol oleh ngabokan selatan. Menawi boten milih bisoprolol melampah sekipun kan Boten liar. Ambekane boten liar. Nah, ngos-ngosan. ngos-ngosan nggih. Leres. Untuk penderita diabetes memang untuk menurunkan berat badan itu lebih susah. Iya, karena tadi Bu, ketika karbohidrat yang kita makan atau semua makanan nggih yang mengandung gula menika lebih sulit dipecah menjadi energi. Dikarenakan insulinipun nggih bermasalah boten kados ingkang daya yang sehat. Jadi panjenengan juga memperhatikan asupan nutrisinya. Tidak hanya untuk porsi kurangnya, tapi kandungannya. Nggih. Masih ada nasi. Satu gak sentong. Lagi, sayuran hijau, sayuran hijau, ada kangkung, ada baju, ada sawi. tasik kemil, Boten. belas boten. Boten. Nah, untuk gula dan hipertensi memang kalau dikatakan sembuh itu tidak bisa ya. Yang nggak bisa hanya kita kontrol mawon, kita kontrol. Yaitu dengan obat. Kedua nutrisinya panjenengan memang harus jaga asupan nutrisi buahnya, sayurnya. Buahnya misalnya apa betul? Lantar melalui makan kakes. Nah, itu juga nggih minum air putihnya. Kira-kira mboten Sakit kata. tetap pelan-pelan nggih. Jadi memang untuk membakar lemaknya memang butuh air putih yang banyak nggih. Yang banyak. Sayurannya. Sayuran Protein hewan. protein itu sih. Nah, anak-anak kok telur, ayam, Nggih. setiap hari. Nggih. Niku laras nggih untuk proteinnya memang harus lebih tinggi. Nggih. Membakar kalorinya. Olahraganya Sudah sudah setiap enjing. setiap enjing jenengan senam juga senam
Dahar. Boten. Boten. Terus Aktivitas. J aktivitas Nyapu nggih. nggih ngaten. Oh, betul. J. Untuk gulanya tidak turun-turun. Untuk tidurnya bagaimana kualitasnya? Pola tidur itu kalau udah anak kok mana sampun jam 8 Satu sehari. itu mah Kebagian J. boten jam kali nopo jam 3 Oh, iya. Ya itu. Karena memang kualitas tidur juga berpengaruh. Kualitas tidur berpengaruh, kualitas makanan juga berpengaruh. Kalau sudah melakukan aktivitas fisik ya olahraga, niku juga berpengaruh. Obatnya jenengan unjuk sudah sesuai. Semua sehari 2 kali. Waktunya sudah sesuai. Pagi sama sore. Ada keluhan yang dirasakan boten? Hanya niku. Matanya berat. Semakin ya. Niku boleh jangan konsultasikan. Kenapa matanya sak menika berair, gigina, niku monggo karena memang ada penyakit penyerta. Oh iya. Yang bisa dijaga di menika tadi. Atur pola tidur, makanan, aktivitas, nggih. Niku obat terpantau, jamnya harus tepat. Dosisnya juga harus tepat. Nah, lantas hatinya harus pikirannya harus seperti itu. Iya, niku nggih. Jenengan menggalih buluku anak bermedul. Jenengan menggalih terus saya ya ora. Betul. Jangan betul Pak. Nah, ngoten Bu. Jadi yang bisa dikelola adalah stresnya jenengan, pola untuk kesehatan nggih, badan panjenengan nika. Ngoten. Nggih. Diperbaiki lagi ngoten nggih. Atau bisa juga di sini kan ada petugas gizi. Dan konsultasi dengan petugas gizi. Jauh lebih nutrisi yang bagus dengan keluhan seperti ini, berat badan seperti ini. Niku nanti bisa dibikinkan di menunya yang bagus untuk panjenengan apa. Jadi pengaturan diet bisa nanti minta untuk konsultasi petugas gizinya. Nggih. Jadi kan lebih enak ya Bu, jenengan konsultasi dengan keluar nopo, monggo nanti jangan minta untuk menunya. Saya harus makan apa nih terpenuhi ngoten nggih? Gitu. Oh, ngoten. Sudah diberikan ngoten nggih. Nah, sakniki dibaleni melih. Enten petugas gizi puskesmas langsung celak nggih. Jenengan bisa bebas konsultasi dengan Pak Indra boleh, Dewi juga boleh. Jenengan pesen kali pendaftaran. Kalau konsultasi gizi hari nopo, celak tuh barang. Hari nopo samping ngoten nggih. Ya begitu. Ada pertanyaan yang lain monggo. Monggo. Yang saya Bu, perkenalkan namanya direkam bersama kita kenal. Buku Kina. Nah, alamat langsung nggih. Olahraga itu penting, tapi misalnya ada kendala cedera di lutut, pripun? Kalau ada cedera di lutut, olahraga napa mboten nggih sae? Olahraga. Nah, yang dimaksud olahraga aktivitas fisik tadi adalah pergerakan seluruh anggota tubuh. Andaikan lututnya cedera, tangani sok gerak mboten saged. Kepalanya bisa diregang-regangkan, bisa mboten. Dengan duduk pun jenengan bisa ungkap-ungkap. Saged mboten? Nah, jadi aktivitas fisik itu tidak harus jenengan senam, olahraga yang berat, jalan kaki, berlari, nggih. Jadi yang penting anggota tubuh dari kepala sampai kaki dilakukan pergerakan ringan ketika panjenengan dilalah cedera. Menawi mboten ya, normal mawon. Ngoten Ibu. Ya, ada pertanyaan lain monggo. Monggo. Anda didudul, Mbak. Nah. Monggo sih. Asmanipun kersane. Nggih. Nggih. Boten inggil. Nggih. Terus mau tanya
suami saya itu pernah dokter ya. Ya. Tapi anak saya ini makan itu telur yang pitok, tidak yang kuning nggak dimakan. Ini kok katarak nih, bukan karena gula. Nah, kemudian Lalu yang kedua itu kalau bagi penderita diabetes itu boleh main selang aerobik. Terlalu semangat kan. Nah, sapa Bu? Yang ketiga sebagai pengganti olahraga apa? Oh, ngoten. Sebagai pengganti olahraga menawi males ngoten. Ya. Yang penting harus bergerak Bang. Nah, ya, G. Kan boleh. Iya, boleh. Asal kuat. Iya, kalau ingat untuk katarak tadi ya, itu beda dengan penyakit mata yang diakibatkan oleh diabetes. Betul. Jadi juga makanannya juga berbeda. Jadi monggo untuk katarak tidak ada yang kalau anak saya kan susurunya habis sore itu makan telur. telur. Kemudian Tapi yang kuning enggak Bu, tidak kalau enggak apa-apa karena dimakan kuningnya. Karena takutnya memang kolesterolnya tinggi. Iya. Bapak kolesterolnya Ya, biasa. Karena usianya sudah lansia, mungkin ditakutkan kolesterolnya tinggi. Jadi ada efek yang lain. Memang yang kamu tadi kan agak enggak apa-apa, anggota kamu. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau mengalami tigan jabi, kalau yang tigan toko niko, saya buatan Bu. Kang kuning nopo dimakan buatan jabi. Tetap sama. Kandungannya kuning telur yang Jawa, yang legon tetap sama. Iya. Ya, bedanya kan perlakuannya nek Jawa mboten diobat, nek legon di obat gitu. Nah, kenapa lebih diambilkan dahar ikan Jawa? Karena lebih diminimalkan diobat di sentra niku nggih. Niku untuk mencegah adanya penimbulan penyakit yang lain. Ngoten. Aja untuk penggantian olahraga, menika memang tidak bisa diganti. Tetap harus bergerak. Nah, tetap harus beraktivitas meskipun panjenengan tesih napa niku merasakan sakit, maksudnya sakitnya boten sakit parah, diharapkan tetap untuk bergerak. Jadi jalan pelan-pelan, masih aktivitas ngoten niku. Nah, ada lagi? Jadi kesimpulan baik itu telur potong atau sama aja. yang Kandungan kuning. Kalau untuk kandungan kolesterol ya sama aja. Ini agak menyimpang. Enggak apa-apa. Nanti kalau untuk jelasnya boleh ketemu dengan petugas gizi. Nanti berapa gram telurnya, kolesterolnya berapa, konten ada. Nggih? Hitungan gizi itu. Siap, ya ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Sudah, monggo. Nama saya Marni, alamat saya Sambidah Nur. Saya sering olahraga Bu, tapi selama saya sekolah di sini, gula saya turun 83, 84, itu di mana Bu? Turun, jadinya beliau boten. Enggak. Boten. Jadi selama mengikuti Prolanis ada edukasi nggih, kemudian jenengan juga disarankan minum obat ini itu ngoten kan Bu? Ngoten jadi sudah terkontrol nggih. Awalnya pinten 100 berapa? 180, 180, sekarang di bawah 100. di bawah 100. 83. Jenengan boten konsumsi teh manis sama sekali. Itu kalau masih bisa. Nggih, jadi menghindarkan boten gulanya drop terus. Nggih, ditakutkan ya beliengan glukosanya semakin turun, nggih. Jadi nggih masih boleh, tapi kalau boten bendino nggih Mbak nggih. Nggih. Ada lagi? Masih 15 menit Mbak. Oke, ada lagi. Untuk mengisi waktu ayo peregangan lagi yuk, berdiri yuk. Ayo berdiri. Oh, masih ada pertanyaan? Nggih, udah mulai berarti itu pun Bapak. Waktu mau Bu. Monggo. Orang yang seperti saya itu, karena usia orang sendiri, ini BAB-nya besar. Nggih. Yang pertama, yang kedua,
tidurnya juga susah. Ya, Yang ketiga sering pipis kalau malam. ya. Jenengan diabetes? Ada. Oh ya, memang untuk penderita diabetes tidak dihindarkan dari pipis sering. Nah, jenengan ngunjukipun dalu paling dalu jaminan Kenapa dulu? ngunjuk. Oh, setiap pipis Bu. Setiap pipis jenengan minum setiap pipis Minum. terus mawon. Terus, oke. Nah, nggih pipis terus. Nggih pipis terus ya. Nek nggak minum, anu Bu. Haus. Haus terus. Karena jenengan bangun nggih, tertidur kemudian bangun. Iya. Ya. Jadi setiap hari kan tadi kok Pak? Tidurnya, kualitas tidurnya seperti itu setiap hari. Setiap malam. Setiap malam. Iya. Itu kemudian jenengan ngunjuk terus, pipis terus mana itu? Minum ini Pak. Minum terus. Nah, memang untuk malam itu minumnya lebih sedikit, nggih? Oke. Untuk penderita nggih. Pemenuhan minum itu yang baik itu di kala pagi, siang, sore. Untuk malam memang harus dikurangi. Oke. Ya, apalagi penderita gula pasti panjenengan wonten drinking. Nggih mboten? Kemudian masalah BAB tidak lancar. Diperhatikan nutrisinya dulu, buahnya dulu. Pripun? Buat dan paper mau apa? Mau beli sono padane buah-buah yang ini. Oke. Sama nggih. Ada atas, Nah, sing sama atas maksudnya. yang atas apa kan Bu? Nah, ada di blender Mbak berarti Mbak. Oh, di blender. Iya. Oh. Nah, karena tadi semakin tua usia, organ dalam tubuh fungsinya juga semakin berkurang, gitu Mbak. Riyen wis dinggo suwe, Mbak. Paling kasarnya wis dinggo suwe we. Ngoten niku. Nah, memang yang harus diperhatikan nutrisinya, Mbak. Ngoten. Kalau yang terakhir Bu, J. saya itu sering anu Bu, sering drop gitu. Gulanya Gulanya sering turun gitu. Dan itu apa nggih? Kula ada konsultasi dengan dokter anu Bu, Sragen. nggih. Itu anu Pak Narto, apa niku? Minum enggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Iya, Itu loh. J. Jadi saya tetapnya tiap pagi minum. Kalau memang gulanya di bawah 100 Ibu wow, boleh jenengan minum. Boleh, oke. Jadi orang dengan diabetes itu memang tidak boleh pantang tenanan ngoten-ngoten karena kita lihat juga ketika gulanya tinggi memang pantang. Mboten angsal, permen mboten angsal, gula-gula mboten angsal. Tapi ketika jenengan drop memang harus. Ada kan drop. Yang hubungannya ke semen Bu. Nah, Itu malah saran dari dokter loh ya. Dokter Ya. loh. Itu jagain ngedrop harus. pas. Harus. Nah, pas drop boleh. Boleh memang itu Ngambil di bawah meningkatkan. permen. Nah, nggih, bener. Itu di bawah permen ya. Ya, berarti mau buatan bisa ngomong nih kalau udah. Ya, memang untuk kasus dengan diabetes yang awalnya tinggi, kemudian sering drop ya Pak nggih, niku boleh. Ya, aktivitas fisik menika ketika olahraga panjenengan kan glukosanya rendah, boleh kok sama permen. Jagani ketika badan itu kekurangan glukosa malah jenengan dadi glingan terus maput. Nggih mboten. Nah, memang kasus untuk napa niku penderita dengan gula yang sering ngedrop boleh, nggih. Nggih, jadi kalau yang tinggi-tinggi jodoh meri udah permen kai permen. Mboten nggih. Karena yang tahu kesehatan diri kita adalah kita sendiri. Konsumsi yang kita napa niku masukkan ke dalam tubuh kita juga kita sendiri yang mengatur. Awalnya itu segone metutuk, sesuk dadi pipi, titik-titik dadi metutuk permen. Betul nggih, tetap diatur nggih porsinya diatur, jenisnya ya diatur. Oh, jangan terus kebetulan. Jangan terus santene kental, asin dadi darahnya menek. Terus pedangan, dahar gorengan, lah gulane ya ngeluyuk, kolesterol ya ngeluyuk. Gitu. Karena semakin tua memang harus dijaga. Biar apa? Sehat. Yang paling penting tadi menjaga kesehatan mental panjenengan. Nggih, alias
Mbak, dia ojo loko, ojo lentruk, jenengan semangat gurune buat ora apa-apa kan koncone. Ngoten nggih. Tasine buat ora apa-apa seneng video tasine buat kabeh. Oh. Nah, campur ngeten iki campur sehat kabeh. Lah jenengan kondel-kondel ora. Campure ngeten iki bener ya Bang. Nah, berarti yang dhuwur tasine dhuwur ora apa-apa dhewe sehat bareng-bareng. Ngoten nggih? Enggak, berdiri semuanya yuk. Alon-alon, siji, loro, telu, alon-alon. Yuk, tangan di atas. Nah, dua-duanya di atas, Mbak, Bu, Pak. Hadap ke sana. Letakkan tangan di pundak depannya. Depannya baca pundake dhewe. Nah, ayo kita pijet. Ojo pundake dhewe, Pak. Hadap depan meneh, tangannya diangkat meneh, malek rono, letakkan tangan di pundak depannya, dan pijetan meneh. Saya kurang banter, kon banter. Wes penak durung. Boleh kon lan iku bapak dhewe dipijet. Jangan ngomong ya Pak ya. Nah, Pot, ya kembali duduk di tempat yang alon-alon. Tepuk tangan semua. Usap tangan kawak-kawak. Kawak-kawak. Ada 8 menit lagi, ada pertanyaan. Monggo. Wadah. Sinten yen? Oke. Nama saya Saricen. J. Jayaan J, Mbak. Tanya dengan Bu Jidan, merasa panas badan itu apa sebabnya Bu? Panas badan setiap saat. Dia setiap Lalu harganya kesel panas badan. oh, menawi saya memang suhu tubuh meningkat, Mbak. Menawi kesel saya makan dulu. Ojo. Kesel pengen cuma anget, kaya masuk angin kan ta, Mbak? Podo. Podo. Oh. Dulu enggak. Banyaknya sudah Oh, dulu ya. apa umat apa ibu Yang dulu ciri niku. Nah, nek menika memang harus bertemu dokter meleh. Nggih. ibu rasanya panas. Oh, panas dengan konsumsi air putih sudah cukup. Sudah, karena boyok panas kadang berkaitan dengan penyakit yang lain. Kurang minum juga bisa boyoknya panas. Kesuwan lembut ya boyoknya panas nih mau boyoknya panas dereng. Tak jam lembut iki mau. Panas. Nah, itu juga bisa. Jenengan kecapean juga bisa. Nggih, karena jenengan sudah pernah apa nggih? Sakit nggih. Dalamnya monggo dan konsultasi mawon. Bisa naik rekso pas wonten pos bindu wonten dayaan nggih dan nonton iki napa akibat kesuwen akibat rine kumat ngoten nggih ngoten Mbak. Main dinten-dinten jenengan teng alas ya awake krasa anget berarti apa Bu? Kesel. Aku yo Mbak nggih ngoten nggih Mbak nggih. Yang penting minumnya putih terjaga. Nggih, kalau simbah-simbah niku nek kan ngunjuk letak ngoten susah. Nek susah memang kekurangan air putih menika boyok kemeng panas. Ngoten keju. Nggih, ngoten Mbak. Nggih, Mbak. Monggo.
Nama saya Surani dari Kajer Santiago. Saya mau tanya Bu, kalau sering sakit batuk apa masalah gitu, seharusnya boleh minum obat dari warung. Obat batuk dari warung boleh, asalkan ampun obat batuk sik mulai to. Sik sak bungkus putih atau beberapa macam obat tanpa adanya komposisi. Enten tadi kok obat sakit gigi, obat niku nak kumpul-kumpulan, nggih to? Niku ya, karena tidak tahu kandungannya niku napa, obatnya napa mawon tidak tahu. Kalau sekedar konimek jeneng obat batuk fik monggo, nggih? Boleh, nggih. Tolak bola yo lah. Anggere ojo nolak jagongan, dirasani tanggane pokoke jagong ditolak. Nggih to? Nggih. Ngaten ada pertanyaan lagi. Sampun? Saya kok ingin jenengan berdiri lagi toh, ben ora kemeng boyoke toh. Ayo berdiri lagi yuk. Kita jadi tangan kawan-kawan tenanan yuk. Kita nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki. Terus kemutan boten pas dolani wayahe. Ya, ayo kita mulai sambil bareng-bareng bernyanyi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut. Alon-alon, alon-alon. Besok aja kaya kantong. Mulai 1, 2, 3. Alon-alon kepala, pundak, lutut, kaki. Tadi cuma lutut, ayo bareng-bareng meneh. Ulangi meneh harus bareng durung lengguh. Galak iki. Ya kita mulai pelan-pelan. Kepala, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi. Lagi-lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi. Dipercaya tepuk tangan untuk semuanya. Yo, terus kabeh iki. Nah, boleh duduk. Kersane boyoke boten pegel. Nggih, kula yo boten pesel. Nggih, jadi harus bergerak. Jenengan duduk terlalu lama, bokonge kemeng boten. Mosok yo kancane kok jadi bokong. Nah, pundake kemeng boten jenengan ngeten terus. Nggih, malah ono sik amo barang. Ngantuk Bu. Ngeten iki ngantuk. Waduh. Nah, iya bergerak niku nggih. Jadi panjenengan meskipun sudah sepuh tetap kudu aktif. Aktif nggih. Pokoke raketan mlaku rada cepet biasane alon-alon rada rekat sithik. Nggih, Bu biasane nggon mangsak terus ya resik. Bendino saya resik bendino banget. Nah, diselingi dengan gerakan. Boleh jenengan nyeta-nyeta lagu kesukaan panjenengan, lagu zaman kenangan ya boleh. Karena dengan bekerja kemudian dengan mendengarkan musik tambah semangat atau tambah senang. Orang rosok jenengan biasanya nyapune alon-alon ngrungokne musik iso ngeciput seneng karo ngegal-ngegal. Ngoten niku Mbah. Iki ngopo to kemaine sing ora saiki. Yang penting tadi kita ulangi lagi untuk penderita hipertensi dan diabetes harus yang pertama melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Kalau di sini jenengan senang setiap 2 minggu sekali nggih? Nggih. 1 bulan? 1 bulan. Oh, sebulan 2 kali. Kelompoknya itu
tidak? 1 bulan 2 kali nggih. Niku pasti senam aerobik tadi nggih Bu nggih. Boleh enggak senam aerobik? Boleh. Asal pelan-pelan kita harus mengetahui kemampuan diri kita. Nggih. Kemudian nutrisinya juga harus dijaga, dipenuhi porsinya, diperkecil tapi nutrisinya diperbesar, diperbanyak. Kemudian kualitas tidurnya juga harus dijaga nggih Pak nggih. Nggih, untuk penggalian dilerengke. Nggih. Nah, tenan nggih Bu nggih, marake. Nah, marake tenanan. Kemudian tadi obatnya juga diminum secara teratur, terpantau. Kemudian jangan ada keluhan silakan konsultasi ke dokter boleh, bu bidan boleh, perawat boleh. Nggih, ngoten. Menika jenengan raos napa niku Pak Bu? Matur nuwun niku tandane pun rampung. Nah, keliling Indonesia jangan lupa beli buah mangga. Asik cakep. Meskipun usia sudah lansia tapi harus semangat dan berjiwa muda. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan oleh Kang kula. Matur suwun saestu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ke biasa. Oh,